Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Walaupun habis kena banjir. Tadi saya naik mobil rasa naik kapal laut, saudara. Ombak di mana-mana, tapi tetap semangat buat Tuhan. Dan itu juga yang saya lihat dari saudara. Walaupun hujan-hujan, walaupun mungkin ada yang kena banjir, genangan dan lain sebagainya, tapi saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya saudara pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-28, satu ayat saja. Di ayatnya yang ke-20, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca, 3, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Sekali lagi, 3, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu apa? Senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Saya mau bilang saudara, masih dalam suasana tahun baru, masuk tahun yang baru. Sekali lagi saudara, ada orang-orang yang masuk dengan ketakutan, ada orang-orang Kristen anak Tuhan yang masuk dengan kekhawatiran. Dan saya mau bilang saudara yang mungkin beralasan. Kenapa? Karena kalau kita lihat situasi hari-hari saudara, ada banyak yang berkata bahwa ini sudah semakin dekat dengan yang namanya peperangan saudara. Contohnya ini saudara, saya coba ambil dari beberapa berita saudara, dikatakan bahwa beberapa pakar sebut perang dunia ketiga sudah meletus sebenarnya, tetapi tidak seperti perang dunia 1 dan kedua saudara, di mana mainnya sekarang itu berbeda saudara. Yang masalahnya kita bisa lihat saudara, beberapa pakar sudah bilang saudara bahwa sebenarnya sudah terjadi saudara, tetapi wujudnya tidak lagi berupa konflik militer terbuka seperti pada perang atau pada era perang dunia kedua. Dan akhirnya apa? Ada banyak yang mulai ketakutan, apalagi ada yang bilang begini, wah nanti akan ada shutdown dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, ya itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang sudah diramalkan, sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di dalam Alkitab saudara. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun keadaannya, mau seperti apapun situasi dunia, anak Tuhan harus ingat ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada penyertaan Tuhan. Bilang kanan kirimu, ada penyertaan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semuanya akan baik-baik saja. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, Dia yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Katakan amin. Nah, dan saya mencatat di sini saudara, ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, kenapa kita nggak perlu takut? Kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena ada dampak yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kerjakan dalam penyertaannya. Apa itu? Itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini dalam judul khotbah, penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang menyertai. Amin. Lebih spesifik, dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan dan dampaknya dalam kehidupan setiap kita. Sehingga apapun keadaan dunia, nggak takut lagi, nggak khawatir lagi, tapi kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan, iman kita semakin dibangkitkan. Kita akan melihat penyertaan yang luar biasa membawa kebaikan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, apa dampak penyertaan Tuhan? Itu sama-sama kita akan bahas. Yang pertama, penyertaan Tuhan menghasilkan keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya, keberhasilan.
Coba kita buka Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yuk, Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara, ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Ayat yang kedua, sama-sama kita baca sekali lagi saudara. Ayatnya yang kedua dikatakan apa? Ayat yang kedua, boleh munculkan tim multimedia 3, ya. Tetapi Tuhan menyertai, sama-sama bilang sama saya, menyertai Yusuf. Amin. Dampaknya apa? Sehingga ia apa? Menjadi seorang yang selalu apa? Berhasil. Saya mau ajak saudara untuk masuk pada konteksnya saudara. Yusuf adalah budak. Budak, dia nggak punya hak atas dirinya. Budak adalah pribadi yang even untuk nyawanya dia nggak punya hak. Dan bicara tentang budak saudara, budak adalah profesi, adalah keadaan yang nggak punya jenjang karir. Nggak ada budak jadi CEO. Nggak ada budak yang ternyata adalah putra pewaris yang menyamar. Jadi budak memanglah budak saudara. Dan saya mau bilang saudara, dalam kondisi itu budak biasanya hanya akan tetap jadi budak sepanjang hidupnya. Endingnya ketika dia sudah tidak berdaya, sudah tidak berguna, dia akan dibuang begitu saja saudara. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yes, dia memang budak. Yes, dia memang ada di posisi yang sangat rendah dalam strata sosial pada masa itu. Tetapi saya mau bilang saudara, yang membedakan Yusuf dengan budak yang lain adalah Yusuf disertai Tuhan. Dan penyertaannya membuat dia ngalamin keberhasilan dalam kehidupannya. Yang mungkin secara manusia dia terbatas. Mungkin secara manusia apa yang dia kerjakan ada kekurangan di sana. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai, saya mau bilang saudara, penyertaan Tuhan menyempurnakan apa yang Yusuf kerjakan saudara. Sehingga apa? Akhirnya apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupannya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru. Apapun keadaannya, apapun situasinya, ingat ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau Tuhan yang menyertai di posisi manapun kita, di level manapun kita, di bicara tentang sektor apapun yang kita kerjakan, saya mau bilang saudara, Tuhan sanggup buat berhasil, katakan amin. Saya kalau mau pakai kesaksian hidup saya saudara dengan selenang hati, saya bukan siapa-siapa saudara. Kalau saya mau pakai kesaksian hidup saya saudara, sekali lagi, kalau saya boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan, saudara. Karena kalau Tuhan nggak menyertai, nggak mungkin saya ada di posisi hari ini, saudara. Contoh sederhana dalam dunia pelayanan, ketika saya melayani dipercayakan jadi singer, emang saya bertalenta seorang penyanyi? Enggak. Mami saya aja bilang suara saya jelek. Nakku, suaramu jelek. Tapi mami saya bilang begini, tapi kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi. Habis dibanting, diangkat lagi saudara. Iya. Tapi apakah setelah itu suara saya jadi bagus? Tidak, tetap jelek saudara. Iya. Makanya ketika dipercayakan jadi singer Tiberias LTC Glodok, saya nggak berani nyanyi, saya lip sync. Iya. Soalnya saya malu. Saya nyanyi takutnya Roh Kudus sudah turun, dia balik lagi gara-gara suara saya. Jadi akhirnya saya lip sync. Tapi karena penyertaan Tuhan, dari singer lip sync di LTC Glodok dipercayakan jadi singer pusat di Balai Sarbini, saudara. Ya. Tuhan sempurnakan kemampuan saya yang terbatas itu, saudara. Dan ketika di Balai Sarbini, makin jago lip sync saya, saudara. Iya, saya nyanyi makin meyakinkan, saudara, memangnya. Saudara tahu nggak kalau singernya lip sync? Enggak. Singer kalau lip sync nggak ada yang tahu, apalagi WL nyanyi, semuanya nyanyi, singer semua. Yang tahu cuma dia, Tuhan dan soundman. Iya, betul. Saya kalau lip sync, yang saya kasihan soundman. Kenapa? Apalagi di Sarabaya ini tuh kan kelihatan banget soundman-nya. Kasihan banget, dia tempel headphone-nya di sini dia. Dia cari suara saya. Kan saya kalau dia cari.
Dalam hati saya, lu nggak akan ketemu suara saya. Karena saya singer yang alkitabiah. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Sesuai firman Tuhan, saya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, haleluya. Jadi kalau dia mau cari suara saya, ada di alam roh. Tapi dari singer yang modal lip sync itu, dalam penyertaan Tuhan diangkat jadi WL. Bayangin, kaget kan? Enggak, kalau WL nggak bisa lip sync. Tapi puji Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan kenalin saya dengan seorang pemain keyboard dan dia bimbing saya, dia bilang, tenang bro, gua bantu. Jadi dia kasih tahu begini. Jadi pokoknya tembak dulu nada pertama. Habis itu setelah tembak, kasih silakan kaum pria bernyanyi. Setelah selesai kaum pria, silakan kaum wanita bernyanyi. Setelah selesai kaum wanita, pria dan wanita sama-sama bernyanyi. Habis itu oper, singer memuji Tuhan. Haleluya. Jadi aman saudara. Tetapi begini saudara, saya udah ikutan nyanyi aja. Nggak enak memang suara om. Pasti dipesan sama mamanya, bilang gak enak. Hey, kok bisa pas begitu ya? Tapi saya mau bilang ya, saya mau bilang sekali lagi saudara, dari WL yang modal suara pas-pasan itu saudara, dalam penyertaan Tuhan. Ini kan begini ya, ini kesaksian yang sudah berapa kali saya bagikan saudara. Waktu itu saudara ada pemilihan WL Gembala. Dan orang tidak berhikmat mana yang akan mengajukan saya, nggak ada. Tetapi ketika sudah terpilih semuanya, tiba-tiba yang terkasih ibu gembala kita tercinta tanya sama koordinator, ada itu WL yang ibu nggak tahu nama saya, ibu cuma bilang yang putih-putih itu siapa itu? Karena ibu nggak tahu nama saya siapa. Pokoknya yang itulah. Oh itu Marcel bu, ya itu juga masukin. Dalam penyertaan Tuhan, jadi WL Bapak Gembala Sidang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Apa karena kualitas saya? Enggak. Makanya saya pernah tuh satu kali yang terkasih Bapak Gembala dulu. Saya udah tembak nadanya, Bapak datang, Bapak lihat. Dalam hati saya, Tuhan, semoga Bapak berpikir karena sound ini Tuhan, bukan karena saya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, itulah penyertaan Tuhan. Jadi pendeta, mohon maaf, sekali lagi, dengan segala kerendahan hati. Pendeta lain yang jauh lebih berbakat, yang jauh bagus khotbahnya jauh lebih banyak daripada saya. Ada banyak pendeta lain di luar sana yang kualitasnya lebih daripada saya. Tetapi kenapa Tuhan pilih? Kenapa saya bisa jadi pendeta industri, saudara? Enggak sombong, enak aja tuh. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Siapa mau tahu tuh satu kata takjil itu saudara. Sampai teman saya bilang, biasa orang viral 1 tahun hilang, kok lu bertahan? Saya bilang, penyertaan Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara masuk tahun yang baru jangan ada ketakutan. Apapun keadaan dunia, apapun keadaan kita, yang terpenting adalah siapa yang menyertai setiap kita. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka keberhasilan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama seperti Daud, saudara. Kalau saudara perhatikan Daud, bicara tentang Daud. Daud ini adalah seorang pengembala yang hanya biasa saja, saudara. Dalam konteks cuma 2-3 ekor kambing domba saja. Tapi kalau saudara perhatikan, dia berhasil luar biasa. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13, saudara. Sama-sama kita baca. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 13 dikatakan apa? 3, ya. Samuel berisi minyak itu dan mengurapi. Sama-sama bilang sama saya, mengurapi Daud. Di tengah-tengah saudara-saudaranya, perhatikan. Sejak hari itu dan seterusnya apa? Berkuasalah roh Tuhan atas. Sekali lagi, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah apa?
Roh Tuhan atas Daud. Daud hanya orang biasa. Daud hanya dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarganya sendiri. Tapi ketika Daud diurapi, sejak saat itu Roh Tuhan bertakhta berkuasa atas dia. Bicara tentang penyertaan Tuhan, katakan amin. Setelah saat itu hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Makanya di akhir zaman gereja kita, gembala sidang kita diperintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Minyak urapan secara harafiah dikatakan shemen. Artinya apa saudara? Benar-benar minyak yang ada di depan saudara dan saya. Dan saya mau bilang saudara, ini bicara tentang apa? Sarana, gambaran, bicara tentang bukti Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan kalau Tuhan sudah bertakhta, Tuhan sudah menyertai setiap kita, maka keberhasilan pas jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak penyertaan Tuhan? Kemenangan dalam segala peperangan. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Sama-sama bilang sama saya dalam segala peperangan. Ulangan 20 ayat 4, sama-sama kita baca. Yuk, Ulangan 20 ayatnya yang keempat, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya, sebab dialah untuk berperang bagimu melawan apa? Kemenangan. Sekali lagi 3, ya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Memberikan kemenangan kepadamu. Saya mau bilang saudara, dampak yang kedua, ketika Tuhan menyertai saudara dan saya, maka dia yang berdiri menjadi pembela bagi setiap kita. Ketika Tuhan menyertai saudara dan saya, ketika ada musuh yang menyerang saudara dan saya, Tuhan akan maju menjadi pembela, akan berperang bagi setiap kita. Dan kita tahu bersama, jika Allah di pihak kita, kemenangan bagian kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara ingat kemarin saya sempat bahas ya, kalau saudara dan saya hidup dalam Tuhan, saudara dan saya berjalan dalam penyertaan Tuhan, sama seperti Yusuf ada roh keberhasilan, sama seperti Daud ada roh keberhasilan. Tetapi dalam keberhasilan, jangan kaget kalau ada orang tiba-tiba iri. Dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang punya rencana jahat buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang saudara, sama seperti Yusuf berkata saudara, orang boleh mereka-rekakan untuk kejahatan, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Rancangan jahat sekalipun, kalau saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru jangan takut. Apapun yang kau hadapi, sebesar apapun yang kau hadapi, mau dia bilang musuh yang sekuat apapun, punya koneksi yang sebesar apapun, jika Tuhan di pihak kita, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, katakan amin. Bukan kebetulan Tuhan ciptakan Daud imut-imut, kecil mini, sedangkan Goliat raksasa luar biasa. Karena Tuhan mau kasih gambaran buat saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya dipandang manusia kecil, kita nggak punya koneksi, kita nggak punya power yang besar seperti apa yang musuh kita miliki. Tapi kabar baiknya, kita punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun musuh kita, Tuhan yang besar sanggup memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Makanya jangan takut saudara, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Charles Spurgeon bilang begini, jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut pada musuh manapun. Sebab bagi apa? Kemenangan bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah apa? Karena Kristus telah apa? Sekali lagi 3, ya, jika Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut pada musuh manapun. Sebab, melainkan karena Kristus telah apa? Menang. Corrie ten Boom juga bilang begini saudara, bersama Yesus, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun, kita berada di pihak yang menang. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan takut. Saya pernah kesaksian saudara, ada jemaat Tuhan yang melawan mafia tanah hebat saudara. Tetapi oleh karena dia selalu andalkan Tuhan, hidup dalam Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupannya, Tuhan kasih kemenangan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Enggak usah takut saudara, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya banyak ngalamin saudara, kesaksian-kesaksian saudara. Saya pernah ngalamin orang serang saudara, orangnya punya kekuasaan, orangnya punya power, orangnya punya koneksi. Tapi lutut ini saudara menjadi kunci saya melihat kemenangan. Saya berlutut, saya angkat tangan, saya bilang Tuhan, Tuhan yang berperang gantikan aku Tuhan. Karena jujur waktu itu awalnya saya udah bilang Tuhan boleh gak aku balas Tuhan. Saya udah bilang Tuhan, memang aku pendeta,
Tapi di dalam sini mengalir darah Manado. Sekarang udah campur Batak sedikit Tuhan. Marcel Semangunsong. Apalagi kemarin ketemu dengan Anggi Marito. Kita bikin konten carangeo eda-eda. Walaupun banyak yang komplain, Pak Pendeta, eda-eda itu untuk perempuan. Ya mana ku tahu. Namanya juga Batak KW, saudara. Tapi yang penting adalah saya mau bilang saudara, waktu itu saya bilang, Tuhan boleh nggak aku balas? Tapi Tuhan bilang jangan. Peperangan, biar aku yang berperang gantikan engkau. Singkat cerita saudara, saya lihat bagaimana Tuhan berperang dan Tuhan nyatakan kemenangan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Jika Allah di pihak kita, kemenangan bagian kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Imam Musik saya menjawab. Yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Kedewasaan di dalam iman. Sama-sama bilang sama saya, dewasa rohani. Sama-sama bilang sama saya, dewasa iman. Amin. Sambil menunggu Imam Musik saudara, saya mau bilang ayolah, andalkan Tuhan saja. Cari Tuhan saja, jangan yang lain. Amin. Karena kalau saudara cari manusia, cari yang lain, ujung-ujungnya kalah, kecewa lagi. Tapi kalau saudara cari Tuhan, itu sudahlah sebuah kejelasan. Untuk apa? Untuk melihat kemenangan. Jadi zaman sekarang udah cari yang jelas saja. 1 tambah 1, 2. 11 kali 11. Tolong kacamata saya. Kebanyakan main TikTok saudara. Ya. Karena kalau kita berharap sama manusia, kecewa. Saya aja berharap sama pemain keyboard. Enggak datang-datang saya kecewa sekarang. Ya, jadi yang pasti-pasti aja lah. Ya, jadi apa? Tiba-tiba kita amin, kita hilang. Yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan? Yang ketiga, kedewasaan dalam iman. Sama-sama bilang sama saya, dewasa iman. Amin. Ayatnya mana? Saudara nggak perlu buka. Saya percaya semuanya tahu tentang bangsa Israel, di mana ketika pada masa itu saudara di padang gurun 40 tahun Tuhan menyertai mereka. Setiap hari ada tiang awan, tiang api, tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Tapi apakah akhirnya semuanya jadi mudah? Tidak. Dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tetap izinkan ada proses di sana. Bahkan kalau saudara ingat, saudara, ada proses di mana ketika mereka sangat kehausan setelah menyeberangi laut itu, saudara, yang mereka temukan ada sumur, tetapi dalam sumur itu, saudara, ternyata airnya pahitnya minta ampun. Padahal bisa saja kan Tuhan ciptakan air yang ada dalam sumur itu air yang manis. Dari awal Tuhan bisa ciptakan air dalam sumur itu adalah cap badak. Cap badak itu enak pakai es lagi. Habis makan andaliman pedas-pedas di leher kan. Haleluya. Tapi no, Tuhan izinkan di dalam situ air yang pahit dulu, baru Tuhan suruh Musa lemparkan kayu, berubah jadi manis. Karena Tuhan mau mengajarkan mereka sesuatu yang pahit sekalipun kalau di tangan Tuhan sanggup berubah jadi satu yang manis, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan mereka. Dalam proses itu Tuhan mau mendewasakan. Saya mau bilang sekali lagi, dalam Tuhan kesuksesan itu sebuah kepastian. Dalam Tuhan kemenangan itu sebuah kepastian. Tapi dalam Tuhan proses juga sebuah kepastian. Karena saya selalu bilang saudara, sangat mudah bagi Tuhan jawab doa saudara. Sangat mudah bagi Tuhan bikin saudara sukses sesukses-suksesnya. Sangat mudah bagi Tuhan bikin saudara jadi CEO. Sangat mudah bagi Tuhan bikin saudara ngalamin kemenangan demi kemenangan. Tapi sekali lagi, kalau di saat kita belum siap, di saat kita belum dewasa secara rohani, itu yang berbahaya. Karena sesuatu yang baik, kalau kita terima di saat yang belum tepat, bisa jadi nggak baik, saudara. Contoh sederhana, anak SD dikasih 1 triliun, kacau itu, saudara. Dia bisa beli 1 Roblox itu, saudara. Iya. Itu gunung di Roblox dia beli itu, saudara. Skin di Mobile Legends dia beli semua itu, saudara. Semua senjata di PUBG dia beli semua itu, saudara. Di Genshin Impact semua skin dia beli itu, saudara. Saya tahu, saya pro player gamers. Ya, walaupun kalah-kalah terus.
Makanya saya sudah bikin akun baru ganti nama, karena kemarin nama saya pakai nama asli banyak orang suka. Wah, beban lu, kurang ajar nih bocil-bocil. Berdosa itu. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan mau mendewasakan setiap kita. Karena berkat anak kecil sama berkat orang dewasa tuh beda, betul ya? Iya kan? Contoh kita sebagai orang tua, berkat buat anak kita yang SD sama yang udah kuliah tentunya beda. Kenapa? Karena tingkat kedewasaan. Kalau kita sama kasihnya kasihan. 100.000 buat anak SD buat 1 bulan, tenang dia, sukacita, haleluya, praise the Lord. 100.000 buat anak kuliahan, mabok dia buat 1 bulan. Iya kan? Anak kecil kita di 100.000 1 bulan. Anak kuliah nih buat 1 bulan. Oh my God. Sekarang ke mall aja baru napas. Udah 50.000. Iya tuh. Makanya sekarang ada banyak orang tiba-tiba jadi introvert. Bukan karena dia introvert, tapi gara-gara setiap kali keluar minimal 500.000 saudara. Ada banyak orang sekarang tiba-tiba rela untuk jadi jomblo. Dan dia tutupin dengan quotes, I'm single and very happy. Sebenarnya bukan karena dia happy, cuma karena dia pikirin pengeluaran. Makanya ada laki-laki yang putus, yang dia tangisi bukan perpisahan tapi pengeluaran. Wanita mah enak, modal senyum, modal dandan. Tapi dandan juga butuh duit, betul ya? Makanya ada banyak istri gak mau dandan, bukan karena dia gak peduli dia hadapan suaminya harus tetap cantik, tapi karena dia tahu dandan butuh penghasil, dandan butuh modal. Apalagi makeup zaman sekarang, sekali tarik 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, udah 100.000. Kiri kanan 175.000. Pensil alis butuh modal. Kalau mau murah spidol. Lipstick ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, berkat kita yang kita kasih ke anak kita tergantung tingkat kedewasaan, betul ya? Begitupun Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau berkati kita lebih kalau kita belum dewasa secara rohani? Bagaimana kita Tuhan mau berkati lebih dengan kepercayaan yang lebih kalau kitanya belum dewasa secara iman? Makanya dalam proses itulah, dalam penyertaannya lah, Tuhan izinkan proses untuk mendewasakan setiap kita. Jadi kadang-kadang kalau saudara dan saya diizinkan ngalamin proses bukan karena Tuhan gak menyertai. Ada banyak orang langsung bilang begini, oh Tuhan kok gak menyertai saya, Tuhan kok meninggalkan saya. No, justru proses itu adalah bukti penyertaannya dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sekalipun kita diizinkan masuk dalam lembah yang kelam sekalipun, bukan karena Tuhan tidak menyertai kita. Sekalipun di tempat yang gelap bayangan kita sendiri meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap setia saudara. Dan kenapa Tuhan izinkan itu? Saya suka kalimat dari Billy Graham bilang begini saudara. Billy Graham bilang begini, gunung-gunung memang memberikan pemandangan yang indah, tetapi buah-buah tumbuh di lembah yang apa? Rendah. Kedewasaan iman di lembah kehidupanlah mendatangkan apa? Sekali lagi saudara, gunung-gunung memang memberikan pemandangan yang indah, tetapi buah-buah tumbuh di lembah yang rendah. Kedewasaan iman di lembah kehidupanlah yang mendatangkan berkat kelimpahan rohani. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan lagi izinkan saudara dan saya itu ngalamin lembah, perjalanan yang gelap, yang lembab itu, karena Tuhan mau kita ngalamin yang namanya bertumbuh dan berbuah secara iman dan rohani saudara.
Karena melalui proses itulah kita dibentuk. Karena Tuhan mau suatu hari nanti kita jadi CEO lagi, saudara. Bisa. Lagi. Jangan dulu, Sob. 1, 2, 3. Kembalinya sang pewaris. Foto macam apa ini? Haleluya. Ayolah. Setia pada prosesnya. Karena proses itu mendewasakan setiap kita untuk siap terima berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.